Kunci buat jadi kaya itu harus gabungin active income alias naikin skill, kerja keras, ngebangun karir atau bisnis dengan naikin passive income. Dan passive income ini itu juga bisa kebagi jadi dua kategori untuk membangun kekayaan dan untuk menjaga kekayaan. Tentu setiap orang ini pasti punya strategi dan risk appetite yang berbeda-beda ya. Tapi buat sedikit gambaran, umur gue ini udah 30-an dan gue udah ada istri dan 2 anak. Otomatis gue nggak bisa terlalu agresif. Ilustrasinya itu kayak gini, gue suka pindah-pindahin rasio porto antara yang untuk membangun kekayaan dan yang untuk menjaga kekayaan. Misalnya, kalau misalnya gue expect market itu bakal jelek atau udah pada greedy, harga-harga itu udah pada di atas nilai intrinsik, gue bisa pindahin pelan-pelan sampai sisa 20% itu di sini dan 80% itu di sini. Tapi sebaliknya, biasanya gue tetap taruh semini-minimumnya itu 30% di sini saat lagi bull run atau mau seberapa pedenya gue sama porto agresif. Soalnya tadi ya, gue udah punya tanggungan, jadinya gue ini nggak bisa all in. Gue bakal bahas satu persatu. Let's go! Yang pertama, digital bank. Tujuan gue invest di sini buat muterin duit harian gue supaya nggak terlalu digrogotin sama inflasi. Bunganya itu bisa 7,5% per tahunnya, dan ini gross. Tapi resikonya nggak ditanggung sama LPS. Yang biasa gue pakai itu kayak Bank Neocommerce atau Cbank. Kalau misalnya di Bank Neocommerce, ada beberapa cara buat dapetin cuan. Misalnya, kalau kita endepin duitnya aja, kita itu bisa dapat 5% setahun. Tapi yang gue lebih sering pakai itu deposit flexi. Ini tenornya itu bisa 1, 3, 6, 12 bulan, dan bunganya itu bisa sampai 7,5%. Tapi plusnya itu kita bisa narik duitnya kapanpun. Jadi kalau misalnya kita udah ngunci 6 bulan, tiba-tiba di tengah jalan kita butuh duitnya, kita tetap bisa cairin dengan konsekuensi bunganya itu sisa 2%, bukan bunga yang tertulis di sini. Bunga dari bank digital ini juga harus dikurangin pajak 20% ya, jadi netnya itu kira-kira 5-6%. Kenapa gue taruh di beberapa digital bank, termasuk di bank-bank lain, nggak cuma di salah satu aja. Soalnya, bunga yang ditawarin sama bank digital ini lebih tinggi dari batas ketentuan LPS. Jadi kalau misalnya sampai bank-bank ini amit-amit bangkrut, duit gue itu terancam hilang dan nggak bakal bisa balik. Ketentuan LPS itu maksimal 2 miliar per nasabah per bank dengan bunga 4,25% saat ini. Makanya walaupun bank digital ini backingnya perusahaan gede-gede, kayak misalnya Bank Neocommerce yang di-backing sama Akulaku, yang juga di-invest oleh Jack Ma, Cbank yang juga di-backing sama Shopee, gue lebih memilih buat ngurangin resiko. Masa depan nggak ada yang tahu kan? Udah dikasih cara buat ngurangin resiko, masa kita nggak mau ambil? Lalu nomor 2 ada reksadana. Spesifiknya, porto gue paling utama itu di RDPT atau di RDPU. Dan tujuan utama gue invest di sini itu buat nyimpen dana darurat, uang sekolah anak, duit perusahaan-perusahaan gue. Soalnya volatilitas RDPU maupun RDPT itu relatif rendah. Dan dari segi return pun gue expect 4,5-5,5% untuk RDPU dan 6-7% untuk RDPT. Dan ini udah nggak perlu potong 20% lagi ya, soalnya ini udah net. Lu bisa cek di fun fact sheet, 10 efek terbesarnya itu apa. Dan ini salah satu contoh aja ya di Dana Mas Stabil. Isinya itu Sinarmas Multifinance, obligasi pemerintah, Merdeka Copper Gold. Nah, kalian harus cari yang underlying asset perusahaannya ini bagus, bukan saham-saham gorengan kayak dulu kasusnya Jiwasraya. Dan gue pakai aplikasi Makmur buat reksadana. Menurut gue, Makmur itu aplikasi yang paling cuan dan agresif saat ini. Contoh, gue lihat mereka itu ngaktifin promo 3%-nya lagi. Ini khusus untuk new user ya. Dan ini kerasa banget loh. Misalnya, di Dana Mas Stabil, di aplikasi lain kalian bakal dapat 5,6%, tapi di Makmur kalian bisa dapat 8%. Star Stable Income Fund di aplikasi lain itu 6%, di Makmur bisa dapat 9%. Capital Fixed Income Fund 6,86% dan itu bisa hampir jadi 10%. Tentu performa sejarah tidak menggaransi hasil masa depan. Tapi misal deh Star Stable Income Fund itu anjlok tiba-tiba ngasih 3% setahun. Minimal kalau misalnya lu pakai promo, lu itu masih dapat 6% dibandingin di aplikasi lain 3%. Dan kalau misalnya untuk existing user, kalian tinggal lihat sendiri aja ya, promonya itu suka gonta-ganti, tapi bonusnya biasanya antara 1-2%. Lalu di Makmur ada 13 RDPU yang ngasih return di atas 4,5% dan ada pilihan juga buat cairin same day. Untuk RDPT ada 5 yang ngasih antara 6-7%. Jadi pilihannya ini banyak ya. Pastikan lo ini juga tetap diversifikasi. Mantranya sama, ada cara gratis buat nurunin resiko, jangan masih all in. Apalagi gue juga masukin duit PT di sini. Jadi gue pentingin stabilitas dengan return yang lumayan. Tapi banyak yang nggak paham juga bahwa RDPT dan RDPU itu bisa jadi peluru untuk ofensif loh. Di momen-momen tertentu, returnnya itu bahkan bisa lebih tinggi daripada saham,
Bitcoin, dan altcoin. Kenapa ini bisa jadi alat ofensif? RDPU dan RDPT ini bisa dicairin kapanpun tanpa penalti, apalagi RDPU yang same day. Jadi, waktu lagi ada fear di market, kayak kejadian Black Swan kemarin waktu eskalasi Iran dan Israel, gue jadi punya peluru buat beli barang di harga diskon. Emang ada orang yang taruh pelurunya itu di stablecoin ya, misalnya di USDT atau USDC, tapi gue pribadi lebih percaya sama negara Indonesia dibandingin sama perusahaan di Hong Kong yang bilang duit gue itu aman. Jadi waktu Bitcoin sempat turun ke 985 juta, gue jadinya punya peluru buat pindahin RDPU atau RDPT gua dan pasang limit order beberapa kali di aplikasi peluang. Terus waktu sekarang balik lagi ke 1 miliar 70 atau 80 juta, gue jadinya punya pilihan buat balikin lagi ke RDPU atau RDPT di Makbor. Soalnya ini duit yang seharusnya itu bukan porsi agresif, tapi gara-gara gue disiplin nabung di RDPU atau RDPT, kalau misalnya lagi ada kesempatan, gue jadinya bisa punya kesempatan buat beli di harga bawah. Dan gue udah berkali-kali bilang di IG story ya, bahwa pada periode kemarin ini, probabilitas untuk eskalasi itu harusnya jauh lebih kecil daripada probabilitas untuk tidak eskalasi. Dan kalau misalnya lu tipe-tipe yang beli altcoin, diskonnya itu bisa lebih dalam lagi. Kayak misalnya UNT, XRP, dan Avalanche itu sampai minus 30% dalam 3 hari. Jadi di momen-momen kayak gini, RDPT dan RDPU itu bisa jadi peluru buat lu ofensif. Terutama yang pencairan same day. Dan kalau misalnya pelurunya lagi nggak dipakai, gue enjoy 4-7% upside. Ini makanya reksadana itu porsi terbesar gue di porto konservatif. Soalnya fungsinya itu ada dua, bisa jadi untuk stabilitas dan bisa juga untuk jadi peluru saat ada kesempatan buat dapetin cuan yang lebih. Lalu porsi porto agresif gue saat ini ada di kripto, terutama di Bitcoin. Tujuan gue tentu karena gue expect return yang tinggi ya, apalagi kebetulan gue masuk dari 30-an ribu, jadi floating profit gue itu udah kerasa banget. Dan berdasarkan sejarah, setelah halving itu ada potensi cuan lebih dari 100%. Walaupun resikonya juga seimbang ya, apalagi kalau misalnya ada Black Swan events. Kalau misalnya minus, itu bisa sampai minus banget. Dan di dunia kripto, menurut gue harus sangat sensitif sama kapan orang-orang itu udah pada mulai FOMO dan pada greedy. Soalnya nanti kalau misalnya harganya udah naik ketinggian, gue bakal lebih agresif buat ngurangin muatan gue di sini. Tahun lalu gue udah jelasin ya, buat gue super obvious. Gue dulu berani masuk super gede, soalnya probabilitas buat Bitcoin naik itu jauh lebih tinggi daripada probabilitas buat dia turun. Di 2024, katalisnya itu ada banyak. Ada ETF approval, ada Bitcoin halving, ada Pilpres di Amerika, ada potential federal funds rate cut, dan sejak gue beli emang ada perubahan beberapa katalis. Contoh, inflasi Amerika itu ternyata lebih persisten dibandingin yang awalnya kita antisipasi. Jadi ada potensi suku bunganya itu ditahan di titik yang tinggi lebih lama. Lalu sempat kemarin ada ketegangan antara Iran dan Israel, dan sebenarnya gue surprise juga. Soalnya sebelum gue invest, gue udah pelajarin sejarahnya Bitcoin dan gue udah siap dengan drawdown 20-an%, 30-an%, 60-an%, kayak kemarin di siklus tahun 2020. Tapi inilah cara gue invest. Kalau misalnya gue invest, gue maunya itu invest kalau misalnya kans buat gue menang itu 80-90%. Gara-gara katalisnya itu ada banyak. Jadi kalau misalnya 1-2 itu invalid, hati gue masih tenang. Masih ada katalis-katalis lain yang bekerja. Salah satu aplikasi utama gue buat beli kripto itu di Peluang. Gue udah sempat bandingin antara beberapa aplikasi di video tahun lalu. Tapi kalau misalnya duit lo udah gede, pastikan kalian pelajarin tentang cold wallet. Belinya di exchange, tapi kalau misalnya duit kalian udah gede dan kalian mau hold long term, kalian bisa hold di cold wallet. Lalu di Peluang, gue juga beli saham Amerika. Menurut gue, kalau misalnya kita fokus nyari saham yang bagus, banyak opportunity untuk bisa cuan 40-60% setahun. Dan ini bukan di perusahaan yang aneh-aneh yang kita investasinya itu cuma modal spekulasi ya. Tapi gue cuan gede di Google, Amazon, Microsoft. Dan kalau misalnya kita lihat kayak gini, kapan lagi Google didiskon 36%? Kapan lagi Microsoft didiskon hampir 25%? Kapan lagi Disney didiskon 39%? Kapan lagi Amazon didiskon 48%? Dan tujuan gue investasi di saham Amerika tentunya buat dapetin capital gain yang tinggi dan juga dapetin penguatan di foreign exchange alias mata uang. Jadinya gue expect seminim-minimnya itu 15% setahun dalam jangka panjang. Risikonya ya sama kayak investasi di saham pada umumnya ya. Kalau misalnya salah pilih, bukannya tambah lama tambah kaya, tambah lama malah bisa tambah miskin. Makanya menurut gue, yang paling masuk akal untuk mayoritas orang invest, itu invest di ETF SPY atau QQQ. SPY itu ETF yang mirroring S&P 500 dan QQQ itu yang mirroring Nasdaq 100. S&P 500 itu sebuah basket yang nge-track 500 perusahaan yang besar di stock exchange Amerika. Sedangkan Nasdaq 100 itu yang nge-track 100 perusahaan besar tapi lebih berat ke teknologi dan tidak ada perusahaan finance. Jadi enaknya lu itu bukan invest di saham satu persatu, tapi lu investnya itu di
top 500 perusahaan di Amerika atau di 100 perusahaan besar yang lebih berat ke perusahaan kayak Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, Meta. Secara performance, S&P 500 itu ngasih return sekitar 7,5 sampai 11% per tahun, sedangkan Nasdaq 100 itu ngasih return 13 sampai 20% per tahun. Ini data dari return rata-rata 20 tahun, 10 tahun, dan 5 tahun terakhir ya. Jadi range-nya ini udah di backtest lumayan panjang. Dan secara historical, Nasdaq 100 return-nya ini emang lebih tinggi, tapi lebih volatile. Kalau misalnya turun, lebih turun. Kalau misalnya naik, lebih naik. Dan gara-gara rupiah tercinta kita itu selalu melemah 3% dari tahun ke tahun, return terhadap rupiah itu jadinya 11-14% untuk S&P 500 dan 16-22% untuk Nasdaq 100. Jadi kalau misalnya percaya dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan di Amerika itu bakal terus berinovasi, bakal terus bertumbuh, bakal tambah cuan, lu nggak usah pusing pilih satu persatu. Fitur DCA-nya itu udah ada. Tinggal pencet more, recurring buy, add recurring buy, lalu search SPY atau QQQ. Sisanya tinggal DCA aja, lalu add recurring buy. Kenapa gue dari dulu sangat pro investasi di ETF index? Soalnya itu juga yang disaranin sama Warren Buffett. This time I went back actually to 1942 when I bought my first stock as an illustration of all the things that have happened since 1942. We've had 14 presidents, 7 Republicans, 7 Democrats. We've had world wars. We had 9/11. We had the Cuban Missile Crisis. We have all kinds of things. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amount to, and it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then is that America would win the war and that America would progress as it has ever since 1776, and that American business, if America moved forward, American business would move forward. You didn't have to worry about what stock to buy. You didn't have to worry what day to get in and out. You didn't know the Federal Reserve would exist, whatever it might be. And America worked. Passive income gue seterusnya itu adalah di saham Indonesia. Tujuan, potential benefit, dan resikonya ini sama aja ya kayak di saham Amerika. Buat gue, yang berbeda itu cuman masalah stock universe-nya aja yang gue potentially invest. Kalau misalnya di Amerika, di masing-masing sektor dan industri itu ada leadernya yang menarik. Tapi kalau misalnya di Indonesia, cara mainnya itu harus sangat berbeda nih. Mau nama-nama perusahaan-perusahaan gede kayak misalnya Telkom, Astra, Saratoga, Goto, Bukalapak, PIK2, BSD, saham-sahamnya Pak Pepe, ini khusus orang-orang yang advance dan ngerti kapan buat keluar masuk. Gue tahun lalu lumayan ngikutin Goto ya. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Dan tahun lalu gue juga masuk lumayan gede di Pani. Tapi ini khusus buat lo yang ngikutin perusahaannya, kompetitornya, corporate actionnya, kepentingan owner itu kayak gimana. Dan kalau misalnya lo nggak fokus-fokus amat, apalagi nggak fokus di value investing, mendingan jangan pegang saham di luar dari banking sektor. Gue saranin jangan kreatif-kreatif amat. Buat kebanyakan orang, universe saham yang baik untuk diinvest itu sangat-sangat terbatas. Cuman masuk akal buat invest di sektor banking yang gede-gede kayak misalnya di Mandiri dan juga di BCA. Kenapa nyari saham itu sulit? Prinsip ini sama ya, mau saham Indonesia atau saham Amerika. Tapi kalau misalnya kita mau investasi di saham secara jangka panjang, kita maunya itu nyari di perusahaan yang bertumbuh secara konsisten. Sehingga kalau misalnya pertumbuhan perusahaannya ini sehat dan cash flow-nya ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun, nilai intrinsik perusahaan tersebut juga bakal naik secara konsisten. Dan yang namanya market, harganya itu seringkali berbeda dengan nilai intrinsik perusahaan. Bentuknya itu kayak gini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Makanya kalau misalnya kita investasi, cara cuannya itu cuma ada 2. Lu bisa pilih perusahaan yang bagus, dan kalau misalnya lu salah beli pun, salah timing, lu belinya kemahalan. Suatu saat nilai intrinsik perusahaannya ini bakal ngelewatin harga beli lu. Makanya kalau misalnya lu lakukan DCA, itu otomatis lu bakal average out. Lu beli di pucuk, lu beli di bawah, nggak pakai emosi. Sehingga harga lu beli itu rata-rata bisa mendekati nilai intrinsiknya. Cara kedua untuk investasi di saham individu adalah dengan value investing. Biasanya dengan discounted cash flow dan juga check comparables dari segi PE ratio, PS ratio, PBV, dan lu berharap lu ini bisa dapat di harga bawah sehingga lu bisa
dapat selisih dari sini. Tapi yang sulit adalah nggak semua nilai intrinsik perusahaan itu terus mengalami kenaikan. Coba aja misalnya Unilever, omsetnya naik, habis itu stagnan, habis itu malah turun. Sehingga kalau misalnya lu memutuskan beli cuman gara-gara buy the dip, alias lu beli cuman gara-gara harganya itu terkoreksi, bisa gawat kalau misalnya lu ini nggak bisa membedakan apakah penurunannya itu gara-gara cuman fluktuasi harga atau ini emang beneran penurunan nilai intrinsik. Dan kalau misalnya lu nggak paham value investing, passive income lo ini bukannya tambah lama bikin lu tambah kaya, tapi tambah lama bikin lu ini tambah miskin. Ini kenapa walaupun gue suka masuk keluar, buat kebanyakan orang mendingan cari perusahaan yang tumbuhnya itu stabil. Lalu passive income gue seterusnya, itu dari buku tentang Business 101. Cara marketing gimana, cara mulai bisnis gimana, cara fundraising dan dapetin duit dari investor gimana. Ini gue lagi eksperimen ya. Mungkin hasilnya gue baru bisa ngomongin di tahun depan. Tapi gue bakal ngadain acara pre-launching yang paling keren. Event finance dan bisnis nomor 1 di Indonesia. Soalnya ini pertama kalinya acara pre-launching buku itu di studio TV Kompas. Berbarengan sama teman-teman gue yang jago di masing-masing bidang. Dan tiket VIP-nya ini udah sold out dari kemarin-kemarin ya, nggak lama abis gue infoin tentang acara ini di IG story. Gue anggap buku ini tipe-tipe kerjaan yang gue keluarin effort dulu di awal, tapi nanti gue bakalan dapat royalti di kemudian hari. Duitnya berapa? Tergantung apakah ini bisa masuk dalam kategori bestseller atau mega bestseller. Menurut timnya Kompas, ini sih bakalan jadi mega bestseller. Mungkin gara-gara itu gue dikasih launching di studio TV-nya Kompas. Cuman gue nggak tahu ya, gue juga nggak mau GR. Toh ini pertama kalinya gue bikin buku. Jadi passive income ini bisa macam-macam, bukan cuman dari instrumen investasi aja. Bahkan banyak orang yang bilang konten atau nge-YouTube itu bisa jadi passive income juga. Soalnya kita tinggal bikin video, ngoceh-ngoceh sebentar, duduk manis, habis itu tinggal tunggu langsung dapat duit. Tapi pengalaman gua itu omong kosong ya. Mungkin di beberapa negara lain bisa lah kalau misalnya dibayarnya itu pakai dolar. Setahun terakhir gue itu cuma dapat sekitar 270 juta. Dan satu video long form yang dapat 760 ribu views itu aja cuma dapat 6 jutaan. Satu video short yang dapat 2,2 juta views gue cuma dapat 400-an ribu. Jadi simpelnya, setiap penonton long form gue itu dapat hampir 10 rupiah. Mungkin kesannya lumayan ya, wih uang gratis 20-an juta sebulan. Tapi ini nothing money ya. Apalagi kalau misalnya ini tuh belum dihitung biaya OB, video editor, listrik, sewa tempat, videographer, equipment yang kalau misalnya dihitung-hitung itu duitnya basically sangat-sangat kecil lah. Emang benefit nge-YouTube itu banyak. Gue jadinya bisa networking sama orang-orang keren, bisa saling belajar dan ada yang hasilnya itu bisa jadi berbisnis bareng. Tapi itu gue harus lakukan secara aktif. Dan kebetulan gue punya skill, terutama di digital marketing, operations, product, finance, fundraising. Makanya kita jadinya bisa berbisnis bareng. Jadi duit dari AdSense itu nggak ada apa-apanya. Boro-boro itu dilihat sebagai income pasif. Mungkin YouTuber-YouTuber yang jauh lebih hebat daripada gue yang bisa dapatnya itu jutaan-jutaan views itu bisa lah. Apalagi emang tren daily income-nya ini naik ya. Dulu yang cuman gue dapat ratusan ribu per hari, sekarang udah bisa dapat jutaan per hari. Tapi gue yakin kalau misalnya suatu saat Overpost bisa sampai punya 1 juta subscriber pun, duit dari ads itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama opportunity lain yang gue bisa dapetin secara aktif. Justru, gue malah lebih anggap make kartu kredit itu lebih passive income daripada nge-YouTube. Pakai kartu kredit kok passive income? Aneh banget lu. Gini, lu tau gak sih, kalau misalnya lu bayar pakai cash, lu itu sebenarnya buang-buang duit. Ini gue kasih contoh ya. Kalau misalnya lu beli iPhone, harganya itu 20 juta, lu dikasih pilihan, bisa bayar pakai cash, transfer, atau kartu kredit. Anggap aja pilihannya cuma 3 ini. Kalau misalnya lu bayar pakai cash, lu berarti bayar 20 juta, toko dapat 20 juta. Kalau misalnya lu transfer duit, lu itu bayar 20 juta, toko dapat 19 juta 990 ribuan, dan penengah ini dapat 4.000 rupiah. Kalau misalnya lu bayar pakai kartu kredit, lu bayar 20 juta dan toko itu dapatnya cuma 19 juta 420 ribu. 2,9%-nya itu di charge sama kartu kredit alias 580 ribu. Dan kartu kredit yang bagus, lu itu bisa dapat cashback sekitar 1% alias 200 ribu. Jadi angka finalnya itu kira-kira 19,8 juta di lu, 19,42 juta di toko, dan sisanya itu penengah. Dan gara-gara cashback ini, gue setiap tahun udah dapat barang-barang gratis ya. Gue dapat iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, MacBook Air dari cashback ini. Yang paling penting, gue selalu belanjain barang-barang yang gue emang udah punya cashnya buat bayar di akhir bulan dan gue nggak pernah sekalipun ngutang. Ini yang jualan di toko-toko mungkin pada nggak happy ya sama gue ngebongkar kayak gini. Tapi ya, lu mau pilih yang mana? Mau beli iPhone 20 juta atau 19,8 juta? Kartu kredit yang gue pakai itu biasanya KrisFlyer Infinite dan OCBC Voyager. Ini yang paling utama yang gue pakai ya. Soalnya kalau misalnya dihitung cashback-nya saat ini yang paling gede. Walaupun ada minimum spending supaya bisa masuk akal. Kalau misalnya buat yang relatif pemula, gue saranin pakai BCA KrisFlyer aja.
Ini kalau misalnya angkanya itu masih di bawah kira-kira 30-50 juta sebulan ya. Semoga video ini ngebantu. Menurut lu kayak gimana? Apakah perlu ada video update apa aja passive income gue setiap 6 bulan atau setiap tahun? Anyway, gue saranin semua orang buat nonton video ini tentang game theory. Menurut gue, ini bakal merubah cara lu menjalankan hidup. Atau kalau misalnya lu mau tahu cara bayar pajak sedikit-dikitnya, lu bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.